Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah ya, usia kita sampai di ahad berikutnya, ya ini ahad kedua kita bertemu di pandemic parenting yang sudah dimulai ahad yang kemarin. Dan ahad kemarin sudah banyak yang disampaikan oleh saya dan Teh Dewi ya, dan alhamdulillah ahad ini adalah sequelnya, kelanjutannya. Jadi tadi juga saya banyak menyimak dari Teh Dewi, pemaparan saya tidak akan jauh berbeda, cuma saya menyentuh dari sisi kognitifnya saja. Jadi kita masih, saya ingatkan lagi sedikit ya, kita masih di sini mencoba untuk mengenali buah hati kita, anak-anak kita, manusia yang selama ini kita berjuang dan mungkin hidup untuk mereka gitu ya. Sering sekali kita mungkin mengeluarkan kalimat tersebut atau mendengar kalimat tersebut dari banyak orang tua. Apakah itu tuh benar kalimat komitmen atau hanya jargon saja? Jangan-jangan sebetulnya sayang, diucapkan sayang, tapi kita tidak bisa mengekspresikannya, kita tidak bisa menerapkannya, sehingga anak tidak merasakan kasih sayang tersebut. Kita mengatakan anak segala-galanya, tapi ternyata pada pasarannya kita begitu sibuk dengan urusan kita misalnya, sehingga melupakan hal-hal kecil yang ternyata sebetulnya penting. Tadi sudah dikupas oleh Teh Dewi banyak ya tentang hal itu. Nah, saya mengambil judul dari salah satu slide yang minggu kemarin saya sampaikan. Mungkin ada yang masih ingat ya dari ibu-ibu yang hadir, raksasa dan si cebol. Jadi saya mengumpamakan raksasa dan si cebol. Minggu kemarin saya sudah kupas bahwa kenapa raksasa, kenapa si cebol? Karena disadari atau tidak, mungkin kita tidak ngeh bahwa dari sisi badan pun kita itu dengan anak kita itu jauh berbeda, gitu ya. Ya meskipun sekarang sudah banyak anak-anak dengan gizi yang bagus, badannya melebihi orang tuanya. Tapi kalau kita berbicara soal keumuman, rata-rata memang orang tuanya lebih besar daripada anaknya. Apalagi kalau anaknya masih balita ya, atau anaknya misalnya sampai umur 10 tahun itu rata-rata nggak melebihi ibu bapaknya. Jadi ketika badan kita lebih gede daripada anak kita, maka ketika kita ngobrol dengan anak kita, dia ada di depan kita, kita berdiri misalnya, makanya ya, Allah memerintahkan kalau kita marah itu harus sambil duduk gitu ya. Karena ketika kita berdiri, anak kita duduk ya, melihat ke atas itu sudah melihat badannya aja udah serem gitu ya. Udah ada aspek psikologis yang muncul. Jadi kita tidak melotot pun itu sudah ada takut sebetulnya. Apalagi kalau tambah kita melotot, tambah kita suaranya tenor gitu ya misalnya. Itu sudah psikologi tertentu. Jangan-jangan nanti akhirnya kita marah untuk hal yang baik itu nggak sampai sama sekali kepada anak. Kemarin sudah dibahas ya, ibu-ibu sekalian, betapa penting membuat sesuatu itu konkret bagi anak. Karena anak masih dalam tahap berpikir yang belum bisa membaca satu hal prosedural formal, yang kedua hal yang sifatnya abstrak. Itu kata Yase dan Vygotsky ya, Brunner juga. Banyak ahli yang meneliti anak dan mengatakan hal demikian. Nggak bisa yang abstrak, itu susah. Kemarin saya contohkan, kita melihat ada 2 aqua, yang kita lihat aquanya bukan angka 2-nya. Kita melihat ada 1 pintu, yang kita lihat pintunya bukan angka 1-nya gitu. Jadi apa-apa itu yang anak lihat pertama kali itu, pun yang kita waktu kecil dulu tangkap, lihat itu hal yang konkret. Ya, sama Bu, saya pikir ya kemarin sudah saya contohkan ya, udah kita umur segini juga susah menangkap kasih sayang dalam bentuk yang abstrak itu ya. Kalau yang real kan kita dengan mudah tangkap ya. Mama kenapa cabut aja nih belanja ke mall gitu kan nih, papa kasih 10 juta, itu kan konkret ya. Jadi tahu si papa sayang. Bercanda ya ibu-ibu ya. Tapi memang iya kan ya. Aduh, kalau dikasih uang banyak atau dikasih waktu kebersamaan yang banyak dengan suami misalnya, yang biasanya sering ditinggal pergi, itu kan kerasa banget konkret kasih sayangnya gitu ya. Nah, sama anak juga ya. Nah, melanjutkan dari tema itu, saya kasih tadi sedikit prolog. Jadi yang disebut dengan mendidik anak itu dulu dan kini berbeda sekali ya. Pasti ibu-ibu atau bapak-bapak juga saya pikir mengalaminya sama seperti yang dialami oleh banyak orang ataupun saya. Jadi kenapa kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan gitu, didiklah anak sesuai zamannya, karena memang beda sekali. Coba zaman dulu kita lihat ya, bagaimana kemampuan berpikir anak, bagaimana cara pandangnya, bagaimana keberanian mengungkapkan pendapat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu melihat, atau kita dulu kecil berarti ya, mungkin kita dulu kecil misalnya,
kita lihat banyak hal yang memang tidak membuat kita terbiasa untuk berpikir kritis, tidak terbiasa untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Bagaimana kemudian misalnya ya kita lihat, mohon maaf mungkin untuk di daerah-daerah yang begitu kuat dan istiadatnya, saya dulu sempat memberi les pada salah satu petinggi di Bio Farma ya di sini di Bandung. Nah, itu orang Jawa asli. Itu si anak itu di depan orang tuanya pun dia gengsor gitu jalannya itu. Jadi nggak jalan tegak gitu, enggak gitu. Jadi ini banget apa namanya? Harus memungguk-mungguk gitu. Padahal itu sebetulnya nggak dulu-dulu amat sih, zaman saya mahasiswa tingkat 1 gitu. Oh dulu ya, saya udah tua ya. Udah tua itu dulu. Lupa sudah tua. Zaman saya kuliah tingkat 1 10 tahun lalu. Yang lebih dulunya lagi seperti apa gitu. Itu anak tes dengan saya kalau dipanggil sama orang tuanya, dia enggak, itu dia langsung jalannya gengsor gitu. Jadi enggak berdiri tegak. Itu memang di wilayah yang memang begitu tinggi memegang adat istiadat Jawa ya, Jawa yang mungkin ningrat dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saya lihat pun gitu ya, pun wilayah-wilayah yang tadi memegang kuku adat itu sudah banyak berkurang hal-hal seperti itunya. Jadi apa yang menjadi adat istiadat pun kalau dianggap kemudian tidak terlalu signifikan membentuk kepribadian, itu banyak yang dihilangkan. Terus kita lihat ya bagaimana cara pandang terhadap anak yang baik, anak yang pinter itu dulu dengan sekarang berbeda. Ibu-ibu masih ingat kan, yang pinter itu dulu adalah anak IPA ya, yang pinter itu anak yang jago matematika, yang pinter itu anak yang eksak, bukan anak yang sosial. Sehingga kalau ranking saja pun kalau jumlahnya sama, lihatnya dari itu. Kalau nilai yang eksaknya tinggi, dia yang ranking 1. Yang nilai sosialnya tinggi, dia yang ranking 2, walaupun jumlahnya sama. Dulu begitu. Sekarang sudah enggak. Ibu-ibu ya, kalau masih yang seperti itu, boleh diprotes itu. Jadi kurikulum yang baru itu justru mengajarkan setiap anak itu beragam kemampuannya, beragam kelebihannya, beragam potensinya. Dan tidak boleh dikatakan satu pintar dengan yang lainnya, hanya karena dia menguasai satu bidang saja. Jadi kalau dia matematikanya 9, kita akan mengatakan bahwa, oh anak ini cerdas di matematika. Kalau kemudian keseniannya nilainya 9, dia jago gitar, nyanyi misalnya, kita akan mengatakan dia cerdas di bidang kesenian. Yang matematika dengan yang kesenian tidak dikatakan lebih pintar yang matematika. Enggak seperti itu kalau sekarang. Ya, berbeda sekali. Jadi, kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat ya, perkembangan teknologi, ya. Sekarang jauh lebih laku seminar yang sifatnya itu digital, karena bisa menjangkau lebih banyak manusia di berbagai macam belahan dunia, lebih mudah, lebih visible. Sekarang jualan lebih diterima dan lebih laku yang online, misalnya gitu ya. Toko-toko banyak yang bangkrut. Itu tadi, perkembangan teknologi dan media elektronik mengubah manusia, mengubah hidup, mengubah aspek-aspek sosial, mengubah banyak hal, termasuk mengubah cara pandang kita mendidik anak. Lalu jenis makanan dan asupan yang bergizi. Jadi kalau misalnya zaman dulu bisa mencetak Pak Habibie dan sekarang tidak bisa, ya ini yang perlu dipertanyakan. Berarti sebetulnya ada apa dengan orang tua sekarang gitu ya? Kenapa tidak bisa menciptakan otak-otak yang keren gitu ya dari makanan yang bergizi ini, kalah gitu sama ibunya Pak Habibie gitu ya. Kita sekarang belum menemukan lagi nih orang Indonesia yang bisa diakui dunia sebagai orang paling jenius. Padahal sebetulnya ya asupan gizi itu tidak mahal harusnya. Seperti asam folat misalnya. Kalau ibu-ibu sering baca googling ya, asam folat terbesar itu adanya di kacang panjang, Bu. Bukan di susu ya sebetulnya. Jadi banyak susu yang dia itu susu bubuk, itu saya juga baca-baca sih, walau alam benar atau salah, tapi sepertinya sangat akurat. Dari beberapa sumber yang saya baca, susu bubuk itu kan fermentasi ya, jadi maksudnya fermentasi. Dikeringkan, itu apa lupa saya istilahnya, dikeringkan vitaminnya, jadi tidak vitamin yang asli, gitu, dari susu sapinya sendiri. Nah makanya benar-benar ya dari mulai kita mendidik anak itu perhatikan asupan makanannya juga gitu, bagaimana asupan makanan itu tidak hanya buat mereka kenyang, tapi betul-betul mengandung gizi yang baik, gizi yang signifikan untuk pembentukan otaknya, pembentukan struktur gitu ya, organnya, karena itu juga merupakan piranti untuk mereka berpikir dan untuk mereka merasa gitu ya, tadi yang disampaikan Bu Dewi tentang emosional gitu. Kemudian ada juga budaya yang berkembang sesuai zamannya. Hal-hal seperti ini itu membuat kita berubah cara pandang ya untuk mendidik anak itu. Walaupun sebetulnya kalau patokannya Islam, saya pikir dari dulu sampai sekarang juga harusnya tidak berubah ya. Cuma ini mungkin pada akhirnya zaman itu membentuk
pola pikir yang bisa jadi justru sebetulnya saat ini lebih susah menerapkan pola pikir pola didik secara Islam gitu ya dibanding dulu. Bisa jadi tergantung nanti kita melihat situasinya. Nah, sulitnya mendidik anak ini banyak faktor ya. Satu, ada yang karena tidak siap menjadi orang tua. Ini banyak pasangan yang mungkin menikahnya juga dipaksa oleh keadaan ya. Saya tidak usah eksplor lebih lanjut. Mencari nafkah jauh lebih baik daripada mendidik anak. Ini juga banyak asumsi begini di orang tua. Yang penting mah, pokoknya sama papa mah, kamu nanti SMA itu kamu harus punya mobil ya. Jadi nanti kuliah kamu sudah bisa nyetir sendiri dan sebagainya. Pokoknya kamu gadget paling canggih di antara teman-teman kamu. Sampai teman-teman kamu nanti bisa hokai melihat kamu gadgetnya bagus. Yang penting kamu sekolah di sekolah yang bergengsi. Cukup, selesai. Di sekolah yang bagus dan mahal, banyak para orang tua yang diambil alih oleh sekolah dan oleh guru-guru karena bagus, lebih bagus daripada ayah sama ibu gitu. Banyak kayak orang tua berpikir begitu. Kemudian tidak banyak referensi ilmiah yang jelas seperti yang kita dapat saat ini. Kalau dulu mungkin tidak banyak. Kenapa orang tua kalau dulu anaknya ada anak jatuh misalnya, gebuk, kursi napaung, terus kursi digebukan gitu ya, kursi nenek nate padahal pukul labuh teh mudah, ya. Kemudian kursi tidak salah apa-apa, tapi kursi yang dipukulin. Itu saya pikir ya belahan dunia berbeda di Indonesia, tapi rata-rata begitu itu orang tua. Saya ngobrol-ngobrol itu dengan teman di daerah manapun sama. Ketika anak jatuh, bangkongnya loncat, padahal bangkongnya, juga nggak ada gitu. Jadi kalau anak nangis, ucing, padahal ucing itu nggak ada. Jadi bohong itu diajarkan dengan mudah sekali gitu oleh orang tua zaman dulu gitu ya. Dan itu saya tidak menyalahkan orang tua zaman dulu, bahkan orang tua saya. Kalau kata orang tua saya ke mertua, jangan, udah nggak usah apa, kita nggak usah banyak komentar bagaimana anak-anak kita mendidik cucu-cucu kita. Mereka lebih banyak yang dibaca, nggak kayak kita dulu katanya mah. Kita mah dulu kan boro-boro. Karena saya suka kalau sama ibu mertua dulu ya suka ini. Misalnya kalau anak saya mandi agak lama nih di toilet. Udah gitu terus kata neneknya, cepetan. Anak saya mandang ke saya, Bunda betul ada kura-kura ninja? Lalu saya bilang, itu film sayang ya, nggak ada kura-kura ninja. Terus kata neneknya, oh ya itu ada engkang. Aku sih ada engkang. Cepetan, udah. Neneknya selalu bermaksud baik ya, agar tidak masuk angin. Terus anaknya kayak saya lagi ngelihat, Bunda betul ada engkang. Terus saya bilang, kamu lihat ke bak mandinya. Kalau ada binatang yang mirip laba-laba, kakinya panjang, itu namanya engkang-engkang. Kalau itu ada, berarti betul ada. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Neneknya bete banget itu. Kesel kali gitu ya ke saya. Tapi saya dari dulu, Bu, tidak pernah bertengkar dengan mertua, kecuali tentang hal mendidik. Makanya memang tidak begitu bagus ya ketika kita tinggal bareng dengan mertua itu sebetulnya. Kecuali kita punya prinsip yang memang betul-betul kuat, lebih bisa lebih baik gitu dari itu ya. Tapi sangat banyak juga mertua yang ternyata juga punya prinsip yang baik, bahkan lebih baik daripada kita. Jadi di beberapa kasus kadang-kadang ya gitu kita menjadi kebingungan menerapkan prinsip sendiri ketika tinggal bareng dengan orang tua. Nah, si anak juga karena kebiasaan si nenek kakeknya ini sering berbohong gitu ya, maksudnya ngomong tidak dipenuhi, percayanya ke saya, sehingga nanya engkang-engkang, nanya pura-pura ninja, balik lagi ke emaknya gitu. Hanya emaknya yang dia percaya. Gitu. Jadi kan sering tuh neneknya, ke kondangan yuk gitu. Terus mandi dulu. Anak saya mandi kan sarang semua udah rapi. Begitu beres, dadah. Mah nggak dibawa? Riwuh. Dadah. Ditinggal anak saya. Dan itu dia cari berbohong kan berarti. Lalu saya bilang sama suami, kita ke kondangan. Kondangan sahak itu penting mah orang berangkat ke kondangan dan anak saya nggak tahu itu bohong. Jadi saya dulu gitu. Jadi saking jangan sampai si anak tahu apa itu bohong ya. Udah nanti sih udah gede akan banyak dunia mengajari dia lagi. Perlunya untuk bersiasat, bukan bohong ya. Perlunya untuk bersiasat, tapi jangan saat ini, jangan pada saat anak-anak sedang golden period, sedang apapun diserap oleh dia, jangan. Nah ini satu hal kecil, tapi subhanallah ya, mertua saya banyak sekali kebaikannya. Cuma dalam hal tertentu itu tadi gitu. Ada referensi ilmiah yang mungkin tidak didapat oleh beliau, oleh ibu bapak saya juga, sehingga banyak kekurangan saat mendidik anak-anak itu, terutama tadi ya membentuk kepribadian yang awalnya itu dari kemampuan kognitif anak yang mereka tidak sadar betapa kognitif anak itu di usia golden age itu begitu luar biasa. Kalau spontan ya daya serapnya paling optimal, paling
keren, paling top itu usia 1 sampai 10 tahun anak itu ya. Sampai 12 lah. Itu masih sangat keren lah, masih sangat top. Kalau udah kayak kita begini, udah tell me gapo. Telat mikir gampang poho ya Bu Ibu kalau sudah umur segini ya. Sudah uyuhan segini juga ya. Masih mau cari ilmu luar biasa. Oke. Dan tidak mau belajar. Nah, ini juga tipe orang tua yang padahal sekarang sudah zaman luar biasa hebat, referensi sudah luar biasa banyak, sehingga satu klik di ujung jari tetap tidak mau belajar. Masih ada yang begini. Sehingga ini mendidik menjadi sulit. Nah, ini yang saya tadi bilang, pandangan yang need further research. Mungkin pandangan yang salah, saya nulisnya pandangan yang salah. Tapi kalau salah terlalu ekstrim ya, ya butuh penelitian lebih lanjut lah, need further research terhadap anak. Betul nggak sih begini? Dari dulu kan begini nih pandangannya ya. Satu, hitam putih gitu. Orang tua tuh ke anak gitu. Kamu tuh kalau mau jadi baik, baik banget. Kalau mau jadi jahat, jahat banget. Jangan kagok gitu. Kayak koruptor Edi Tarsil tuh nggak ketemu sampai sekarang kan itu. Koruptor hebat kan itu dia. Orang tua dulu pernah bilang gitu. Kalau mau baik, baik sekalian kamu. Nah itu bener nggak sih? Gitu. Terus kalau orang tua baik, anak si baik. Tadi Bu Dewi menyampaikan. Bahkan ya ketika anak pemarah itu ternyata tidak dilakukan oleh orang tuanya. Bukan. Betul, saya sepakat itu. Ini pandangan salah dulu orang tua ya. Orang tua baik, anak itu pasti baik otomatis ya. Putra Pak Ustadz, putra Pak Haji pasti baik. Tahu nggak Bapak Ibu, dari ikut pengajian kemarin, justru kata si Pak Ustadz tuh paling banyak diuji oleh Allah anak-anak Ustadz gitu. Subhanallah ya, makanya menjadi bukan bukan diturunkan. Ini benar-benar diupayakan dan ini benar-benar diciptakan untuk anak-anak kita gitu. Menjadi baik, menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi soleh, menjadi tertib, menjadi self regulated, itu semua diusahakan gitu ya. Orang tua lebih berpengalaman sehingga pasti lebih benar. Nah, ini juga kan perlu diriset betul seperti itu atau bagaimana? Tadi terkait dengan referensi lebih banyak saat ini gitu ya. Kemudian mungkin namanya webinar, seminar, parenting itu lebih marak bahkan saat ini ya. Jadi ada bekal-bekal, ada source yang bisa mereka pelajari. Untuk orang tua dulu kan mungkin agak kesulitan. Nah, ini juga sama ya. Apa yang menurut kita baik, pasti baik untuk anak kita. Ini juga perlu ditelaah, Bapak Ibu ya. Belum tentu zamannya berbeda. Saya, waktu usia si kakak SMP, itu paling capek untuk menegur tentang gadget. Karena betapa hidup dia itu 80% dengan gadget ya. Nah, ketika saya menegur dengan bahasa-bahasa yang agak ekstrim ya, dari mulai Bunda mah dulu berprestasi, Bunda itu dulu saya sering lepasan begitu ya, juara ini, kamu tuh susah berkembang karena kamu hanya konsultasi dengan gadget hidupmu itu, apa melihat gadget, melihat YouTube segala macam, tidak dengan manusia sekitar. Kalau dengan orang tuanya dia cukup komunikatif, tapi dengan orang sekitar enggak gitu, dia cenderung tidak punya teman dan sebagainya. Kata bapaknya, kamu kalau dulu di zaman kamu ada gadget, jangan-jangan sama seperti itu gitu. Bahasanya jangan begitu, bahasanya jangan membandingkan dengan kamu berprestasi, padahal dulu belum ada gadget saat kamu SMP itu gitu, belum ada, belum tentu. Jadi sekarang zamannya sudah berubah. Jadi jangan menegur dengan cara membandingkan masa lalu kita dengan dia saat ini. Nggak apple to apple kata bapak. Saya pikir dia juga betul. Jadi apa yang menurut kita baik belum tentu menurut anak kita baik, apa yang menurut anak kita baik belum tentu menurut kita baik. Sebetulnya itu sesuatu yang harusnya dua-duanya diseret ke patokan ya agama lah ya, agama yang paling jelas itu. Patokan yang kedua mungkin nanti bisa merujuk juga kepada para ahli misalnya kalau menentukan jurusan yang dipilih anak kita, menentukan pekerjaan yang dipilih anak kita, itu perlu diskusi yang mendalam. Jangan memaksakan kehendak kita, jangan memaksakan apa yang menurut kita baik, gitu ya itu. Terus zaman dulu mah kata orang tua, anak-anak zaman dulu mah kita mah anu makanan. Orang tua kadang-kadang suka gitu ya, merasa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Sebetulnya di beberapa sisi mungkin iya, tapi di beberapa sisi juga mungkin tidak. Zaman sekarang mungkin lebih baik. Nah, dari itu semua kita lihat nih. Kenapa saya katakan tadi bahwa ya tidak diturunkan yang namanya, mohon maaf, bodoh, yang namanya pintar, nakal, tidak diturunkan. Kenapa? Karena ini faktanya. Ini kerucut pengalaman belajar Edgar Dell. Tapi sebetulnya banyak sekali ahli yang bikin seperti ini, hanya berbeda-beda versi saja. Ini kita lihat, ternyata belajar terbesar itu dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Dari apa yang dibaca hanya 10%. Dari apa yang dengar, nah kamu itu harus jadi
anak yang rajin ya. Coba kalau lihat Indonesia, orang tua tuh kalau kasih tahu begitu. Kalian pokoknya belajar ya yang baik ya, agar jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu tuh ibu ya omongan kayak gitu proyek kalau menurut saya ya. Kemana sudah kita bahas ya, jangan berbicara yang abstrak sama anak. Berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya, apa itu? Sudah mereka hanya 20% gitu ya, dari yang apa yang mereka dengar itu belajarnya tuh hanya 20%. Sama-sama ibu ngasihnya yang abstrak di masa yang akan datang. Apa itu di masa yang akan datang? Ya, yang real. Anak-anak hari ini pelajaran misalnya ya anak kita mau berangkat sekolah. Hari ini kan ada pelajaran matematika ya. Dengerin apapun yang bu guru omongkan ke kamu. Kemudian kamu itu sedia alat tulis, jangan lupa. Kalau misalnya kira-kira tidak dimengerti, kamu acungkan tangan. Terus rajin mencatatnya. Nah, hal-hal yang real aja begitu. Kalau mau memberikan nasihat saat anak akan berangkat sekolah. Karena sebetulnya kemarin sudah kita bahas, anak belum bisa berpikir yang abstrak, yang konkret aja seperti itu. Sehingga mereka tahu jelas apa yang harus dilakukan. Nih, ternyata dari apa yang dikatakan dan dilakukan itu 90%, nyerapnya paling tinggi. Jadi kalau ibu-ibu mengatakan hal yang tidak benar, melakukan hal yang tidak benar, mengatakan kebohongan, melakukan kebohongan, besok lusa itu anak-anak jangan heran kalau dia pun kemudian bohong atau menjadi pembohong yang ulu gitu ya. Kamu jangan kayak gitu, nanti dibilangin sama ayah loh. Ayah galak, nanti ayah marah ke kamu. Pertama kita mengajari kepada anak kita bahwa ayahnya itu monster. Yang baik itu ibu. Salah fatal itu bu, nggak boleh. Terus yang kedua, kita juga mengajari bohong bahwa ibu baik, tidak ngomong ke ayah gitu. Ayahnya datang, bu gimana? Baik si Bambang hari ini? Baik ya, padahal nakal. Si Bambang belajar bohong dari ibunya. Jadi sebetulnya kemarin ya kalau nggak salah dibahas oleh Teh Dewi, pasangan yang baik di rumah tangga ya, itu adalah tadi sarana yang tepat untuk mengajarkan berbagai macam emosi kepada anak gitu. Sehingga kalau kata bapaknya salah, ibunya pun harus bilang salah. Kalau kata bapaknya benar, ibunya pun harus bilang benar. Jangan yang salah satu dari bapak ibu ini terlelehkan oleh air mata buaya dari anak-anak. Terlelehkan dari muka yang memelas dan mata-mata yang memandang dengan penuh. Jangan ya, karena kita orang tua gitu ya, harus ada ketegasan sikap dan ingat belajar dari apa yang kita katakan dan lakukan. Jadi kalau kata saya mah, guru terbesar kita justru anak-anak, Bu, Pak. Anak-anak. Saat kita akan berbuat salah, saya secara pribadi, aduh ya Allah, ya Robi gitu. Kumaha ini anak saya nanti ngelihat gitu. Kalau saya begitu. Waduh luar biasa ya. Jadi bukan mereka yang belajar dari kita, kalau saya yang belajar dari mereka ya. Jadi mulai kenali anak kita siapa. Kita itu siapa gitu orang tua. Semalam ada yang curhat ke saya sampai tadi subuh. Selalu banyak yang curhat setiap hari itu. Udah gede padahal udah rumah tangga. Udah berumah tangga, udah punya anak 3 malah. Selalu bertengkar sama bapaknya. Terus curhatlah ke saya. Intinya begitu lelah gitu ya, begitu lelah dia menghadapi si ayahnya gitu dengan usianya dan sebagainya yang tetap kekeh dan sebagainya. Saya bilang, kamu menjadi orang tua Dava, Marsha itu rasanya gimana? Waktu kamu curhat si Dava begini, sempat keluarkan dari sekolah, si Marsha begini, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, ya gimana ya? Ya aku coba untuk memaafkan. Nah, itulah orang tua. Bedanya orang tua dengan anak itu di sana. Bedanya orang tua dengan yang bukan orang tua itu di sana. Sabarnya mestinya terbatas, saya bilang gitu. Kalau kita masih berbatas, sabarnya masih jadi anak kita tuh, saya gitu. Nah, jadi saat si anak menjadi orang tua pun akan begitu gitu, ya, sabarnya tidak terbatas. Gitu. Jadi kalau kita bisa mempertahankan terus perputaran itu ya, saat kita menjadi orang tua, sabar kita tidak berbatas kepada anak yang sedang belajar hidup. Si anak ini ketika jadi orang tua, sabarnya juga tidak berbatas. Dan dia mengajarkan kepada anaknya yang juga sedang belajar hidup terus perputarannya begitu. Kenali, itulah kita orang tua, gitu ya. Gitu. Nah, ayo kita kenali anak kita ya. Pertama, cerdas ke anak kita. Dari mana Bu Diah taunya? Nih, saya agak cepat ya, soalnya materinya banyak nih. Amati apa yang mudah menarik perhatian anak. Coba, saya tanya sama Bapak Ibu, sudah sejauh mana nih mengetahui. Jadi kalau anak saya mah sukanya ya, dia mah kalau lihat benda yang bergerak, misalnya gitu. Kalau anak saya nggak tahu tuh kalau lihat benda warna merah, dia tuh mending suka samperin, misalnya gitu. Atau anak saya mah sukanya kalau misalnya ada misalnya ada yang gelinding-gelinding, baru dia suka. Coba sekarang tanya sama Bapak Ibu ke diri sendiri nih, sudah begitu belum ke anak? Nah kalau belum jangan bilang,
anakku segala-galanya bagiku. Engkau lah, jangan Bu, ya. Itu cuma slogan aja berarti. Berarti ibu tuh belum benar-benar sayang nih. Ya, belum tahu apa yang menarik perhatian mereka. Temukan kegiatan yang disukai anak. Anak saya senangnya main air. Kalau anak saya senangnya main pasir. Kalau anak saya hujan-hujanan senangnya. Kalau anak saya senangnya main gadget dan sebagainya. Ya, kalau gadget mah jangan lah ya Bu ya, jangan dimasukkan sebagai kegiatan yang disukai ya. Hampir semua suka. Jadi temukan apa yang menjadi hobi mereka, apa yang menjadi ketertarikan. Jadi kalau anak saya senangnya outdoor, makanya kalau piknik juga ngajak itu pasti ngajak misalnya flying fox misalnya gitu. Ibu, bapak kalau sampai saat ini belum tahu apa yang disukai oleh anak-anak, jangan bilang sayang sama anak ibu bapak ya, belum itu. Ya, belum kenal itu. Tak kenal maka tak sayang. Amati kegiatan yang dia bisa bertahan lama menemukannya. Anak mas 10 menit ya kemarin kita bahas 10 menit time spend-nya ya. Jadi rata-rata anak wajarnya itu dia bisa terpaku begini melihat, memperhatikan, menyimak hanya 10 menit. Kecuali kalau sesuatu itu menarik bagi dia. Dari warna, dari gerak, dari bentuk dan sebagainya. Makanya anak-anak kalau nonton TV makan dari pagi Doraemon lanjut ke Kuda Poni, lanjut ke Avatar, lanjut ke apa sampai jam 12. Begini aja, beda kalau lagi belajar di kelas ya. Gitu. Kalau lagi nonton sampai jam 11 juga dia tidak beranjak dari tempat duduknya, bahkan kentut juga mungkin lupa ini si anak gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau lagi belajar dikit-dikit keluar Bu mau menyurut pensil, nanti masuk lagi udah gitu. Bu mau surut pensil. Kan tadi udah patah lagi Bu, padahal bosan itu teh. Bolak-balik kalau di sekolah. Kalau di rumah nonton bisa begini. Padahal secara teori memang cuma 10 menit time spend-nya anak itu. Setelah 10 menit kebosanan melanda. Kecuali mereka bisa bertahan kalau ada sesuatu yang mereka menarik. Nah, temukan itu di anak-anak Bapak Ibu. Apa? Anak saya mah kalau bongkar pasang mainan tuh Bu, bisa lama banget. Itu catat ya, dalam hati, dalam otak. Karena itu merupakan bekal awal kita untuk menemukan nanti ke depan dia masa depannya sebetulnya kita akan bantu arahkan kemana gitu. Terus kita juga melihat apa yang udah diajarkan kepada anak kita. Anak saya mah paling gampang saya kalau ngajarin matematika. Saya ngajarinnya ngasal juga dia langsung ngerti. Kalau anak saya mah, oh bahasa Indonesia Bu, itu teh kalau suruh bikin kalimat cepat, saya ngajarkannya juga tidak susah. Nah, ya, itu bagian dari kita mengenali bakat. Nah, coba Bu, ini mereka lagi apa sih sebenarnya? Nah, ini juga lagi apa nih? Lagi apa ya? Ini tuh apa main? Aduh, kan, aduh, ada apa jadi kotor, aduh, jadi kepala, banyak yang begitu di orang tua. Padahal mah Bu, biarkan saja. Iya paling terigu opat ribuan, seberapa setengah kilo terigu ya. Tapi jangan dibuang-buang juga mubazir ya kalau konsep Islam kan. Ini gimana caranya jadi kue ya ibu yang makan gak apa-apa ya insya Allah ini berkah anak-anak meskipun agak-agak kotor. Nih, ini mereka lagi apa juga nih bikin-bikin di garasi. Ini anak-anak di sekitaran saya ya. Jadi ini saya tidak ambil dari Google. Nah, ini juga ya, ini main karet segala macam. Apa sih yang mereka lakukan sebetulnya? Nah, coba yang mana yang belajar nih menurut Ibu Bapak nih ada di sini? Mana yang belajar coba? Yang mana? Jawabannya adalah yang belajar adalah semuanya sedang belajar, bukan cuma yang gambar tengah ini. Ya Bu ya, ibu-ibu pernah melihat anak-anak ibu-ibu nonton, dianya lagi bikin apa gitu kemana, kadang-kadang di TV di mana dianya sebelah sana, terus ibu matiin TV-nya, kasih anaknya, ibu kalah di paehan, kenapa dimatiin atuh TV-nya? Kan sama kamu nggak ditonton, dia tonton, itu mereka nonton Bu emang. Coba aja tanya jalan ceritanya, dia bisa menceritakan dengan lengkap pasti. Karena anak nonton tuh nggak harus duduk, nggak melihat begini nggak. Mereka bisa sambil lari-lari juga TV-nya nyala dia nonton, dia tahu jalan ceritanya. Itu anak-anak. Ya, kayak kita ya Bu ya. Itu. Kalau anak-anak ini semuanya belajar di sini. Yang mereka lakukan itu belajar dan mereka bisa tidak hanya dia belajarnya itu tidak hanya duduk. Dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, dialami. Dari siapa? Teman, televisi, mainan, guru, orang tua. Dari ini semua mereka belajar. Bayangkan. Kesimpulannya bisa dua. Satu, bisa betapa pintar anak-anak sebetulnya kalau semua hal ini berperan dengan sangat efektif. Yang kedua, bisa sangat nggak tahu apa-apa, bisa sangat kacau bahkan, bisa jadi nakal, bisa jadi berantakan, bisa banget. Ketika semua hal ini ternyata tidak berfungsi dengan baik dan efektif. Itu. Ya, ibu-ibu makanya
betul-betul perlu ilmu gitu ya, perlu belajar banyak. Nanti kita coba kupas mudah-mudahan keburu ya satu. Nah, gimana tuh kalau begitu peran-peran tadi biar efektif nih, peran orang tua ya dan guru. Jelas menjadi contoh. Pada nomor satu, sesi nomor satu kalau saya pun belum bisa ya. Bagaimana kemudian kalau kita bangun jam 4 subuh, lebih mudah bangun pas subuh, lebih mudah membangunkan anak-anak dengan kita pun ikut sholat. Daripada sekedar, deh cepat sholat. Mau kita sholatnya lebih duluan dari si ade atau kita belakangan dari si ade, ya tetap aja itu akan lebih sulit. Lebih baik, come on, ayo wudu. Kalau perlu kita yang pangkuk air gitu ya. Kemudian ajak wudu dan kita sholat bareng-bareng. Karena ini paling nomor satu ya, peran orang tua itu. Jadi teman, jadi partner. Gimana sih kalau teman, Bu? Teman itu nggak banyak menyalahkan, walaupun salah. Ya, Mah, aku teh sebenarnya ada yang suka ke aku. Ari, kamu astagfirullahaladzim. Paham gak sih ya? Itu teh haram, tahu gak kamu teh ya? Itu lawan jenis kamu. Masya Allah. Kamu tuh mikir ya, kamu pengen papa masuk neraka ya? Itu haram. Nah, itu bukan jadi teman. Ya, saya jamin besok lusa anak ibu bapak nggak akan ngomong lagi sama ibu kalau ada suka sama dia. Itu sebab banyak kemudian anak-anak yang menyembunyikan hal-hal yang dia takut dari orang tuanya, akhirnya dia nauzubillah min dzalik ketelanjuran gitu, terjadi sesuatu. Ya, anak saya cerita banyak, bun si A, bun si B yang deketin, yang ngasih coklat, yang ngasih bunga, segala macam gitu. Ketika dia mulai intens dengan salah seorang, mulai dekat, saya nggak setuju, aduh gimana ini caranya. Tapi Bu, saya ikut aja. Bun, si A ngajak aku main kemana? Ke Anu. Ini gini, Bun hari Minggu mau ke Anu. Ajakin aja teman kamu itu, kita bareng-bareng. Sampai ke Pangandaran saya bawa Bu. Itu si laki-laki yang PDKT ke anak saya itu. Ke Pangandaran saya bawa, ke Bandung saya bawa. Jadi pacaran, kalau pacarannya disebutnya pacaran, itu sama saya bareng-bareng. Sama sama emaknya gitu ya, seperti itu. Sehingga di titik tertentu anak saya bilang, ternyata nggak asik nih gitu orangnya anu dalam hati, yes ya saya tuh dia menemukan sendiri kok sebetulnya bahwa itu hanya sekelumit pengalaman hidup yang ingin dia rasai saja gitu, berpacaran itu yang dia ingin alami. Ternyata kalau di rumah dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, nggak butuh itu sebelum nanti waktunya itu dia nggak butuh itu gitu. Udah aja lah, ada ibu, ada bunda, ada ayah, ada adik-adik, ada rumah yang nyaman, dia nggak butuh sebetulnya gitu. Nah, asalkan tadi orang tuanya sendiri jadi orang yang nyaman nggak buat dia, jadi teman, jadi partner yang nyaman. Lalu fasilitator itu memudahkan apapun. Bun, aku mau bikin karya tulis, oke. Kamu butuh apa? Artikel Bun tentang ini, oke. Kamu nyari tentang ini, Bun tentang ini. Bun, ini laptopnya kayaknya rusak nih, oke. Apa yang kita perlu perbaiki apa? Oh, ini keyboardnya. Coba nanti Bunda cari untuk di online, beli keyboard di mana nih, biar cepat-cepat diperbaiki. Fasilitator memudahkan apapun yang anak itu belajar. Jadi ketika anak belajar mencapai level yang lebih tinggi kemampuannya, kita memudahkan. Itu fasilitator. Dan terakhir jelas ini ya, motivator atau penyemangat yang disampaikan oleh Dewi banyak. Bagaimana kita sebagai orang tua harus betul-betul menjadi sosok yang paling mereka percayai, gitu. Sosok yang memang si anak itu nyaman mengungkapkan perasaannya kepada kita, gitu ya, karena tidak didikte, tidak dihakimi dan sebagainya. Ibu sering lihat ini ya, ini di SD nih. Anak kelas 1 nongol ke kelas 3, karena anak kelas 1 kan biasanya bubarnya duluan jam 10. Nonton ke kelas 3, ke kelas 5, ke kelas 6. Padahal mah nggak ramai, di dalam juga ada apa tuh, udah belajar biasa gitu. Ya guru ayo mecahin buku teks ya, apa yang rame. Tapi tetap anak-anak ini nonton. Oh, gini, ngelihat. Ini banyak, Bu, di pedesaan hampir semua. Sampai diuji sama guru kelas 6 itu. Kenapa lari? Kenapa coba begitu? Ini anak-anak nih, luar biasa. Ya, nih, ini juga. Ya, dokter-dokteran yuk. Sampai banyak kan mainan-mainan begini diproduksi karena memang anak-anak suka mengimitasi ya, sangat. Terus ini juga nih, ya, ini mengumpulkan kerang-kerang, mengumpulkan batu-batu untuk dikasih ke orang tuanya. Ini di Pangandaran waktu itu saya ambil ya. Jadi orang tuanya dagang kalung yang begitu-begitu di Pangandaran. Mereka ternyata ngebantu. Ya. Jadi anak itu, nah ini juga sama ya. Kumpul, kamu bawa tutup panci, ya saya bawa ini jadi musiknya barang-barang yang ternyata mereka bisa menciptakan musik yang enak dengar ya, kesana kemari. Jadi sebetulnya sifat kreativitas mereka besar, rasa kasih sayang mereka besar, tanggung jawab mereka membantu orang tua juga ada sebetulnya, kemudian rasa ingin tahunya juga besar. Itu anak-anak Bu.
Semua itu adalah sifat-sifat yang secara umum normalnya dimiliki oleh anak-anak. Bu, anak saya mah enggak begitu, kenapa ya? Ketika anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ibu ingat waktu mereka bayi kan ya, korondang, lihat ada si budak tehnya, apa itu? Diambil, masukin mulut, dimuntahin ketika nggak enak, ya. Korondang lagi, ambil lagi, dijilat, apapun dijilat, apapun dipegang, apapun dieksplorasi. Dari sejak bayi, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat-sangat tinggi terhadap apapun yang dia baru ketahui. Dengan sifat seperti itu, mungkinkah Bu, saya ulang, mungkinkah anak kita merasa bosan belajar? Mungkinkah anak kita akan jenuh belajar? Mungkinkah anak kita tidak tertarik belajar? Sebetulnya nggak mungkin. Karena saat belajar itu, hal baru semua yang mereka dapat. Dengan sifat mereka yang penuh rasa ingin tahu, harusnya nggak ada judul. Nggak ada judul. Anak itu bosan di kelas. Anak itu tidak mau belajar. Harusnya nggak ada judul begitu. Dengan mereka imitator ulung, dengan mereka kreatif seperti ini, seharusnya mereka tidak bosan ada di kelas. Apa yang salah coba? Ya kan? Nah, ini seekor harimau Saima ya, harimau benggala berumur 2,5 tahun. Hidup rukun dengan beberapa babi di penangkaran harimau raca di Bangkok, Thailand. Kan atubu harusnya mah harimau bukan akur sama babi mah. Babi itu makanan dia. Harusnya kan dia koyak, dia gigit, dia makan. Tapi ini kok akur, kenapa ya? Ternyata karena harimau ini dari sejak dia kecil, itu selalu disuapi daging oleh si pawangnya. Setiap dia makan, disodorkan daging, baru dimakan. Sehingga harimau ini tidak pernah satu kali pun dia diberikan kesempatan oleh si pawang untuk nyari sendiri makanannya. Dia nggak tahu si babi itu makanannya. Dia yang punya potensi karena ada taring yang sangat tajam, dia punya potensi menggigit, berburu, mengoyak, gitu ya, mengejar. Semua potensi itu hilang di tahun kesekian. Potensi itu semuanya hilang. Kenapa? Karena si pawang selalu memberi makan, selalu menyuapi, selalu memberikan kemudahan. Tadi Teh Dewi menyampaikan, kenapa ya anak yang nyambung sekali dengan materi saya, anak yang dulunya itu hidupnya penuh dengan kesulitan bisa lebih kreatif ini. Jadi kalau tadi dari sisi emosional, kalau ini persis sama dari sisi kreativitas juga. Ya, dari sisi kemampuan berpikir juga persis sama. Kalau ini si harimau oleh si pawangnya ditekan semua potensi yang bagus, yang hebatnya itu. Sehingga dia tidak mengerti itu mangsanya. Sama manusia juga. Dulu ada percobaan kupu-kupu, 2 berbentuk kepompong. Ada yang dibiarkan dia keluar sendiri dari kepompongnya. Ada yang satu kupu-kupu dibantu oleh manusia, kepompongnya dibuka. Dibedel ya, dibedel bahasanya. Ternyata kupu-kupu yang dibedel sama manusia nggak bisa terbang. Ya, ternyata saat kupu-kupu itu dia keluar sendiri dari kepompongnya, mengalir ke sini enzim-enzim sehingga dia bisa terbang. Itu. Jadi makanya terlalu banyak disuapi, terlalu banyak ditekan potensi malah jadi mati. Di sekolah ya, kebanyakan atau bahkan di rumah justru kita orang tuanya yang membunuh potensi-potensi ini. Di sekolah gurunya yang membunuh potensi-potensi itu. Beruntung ya Bapak Ibu di Smart Prime Montessori ini ya, karena saya melihat juga rata-rata kalau SD-SD swasta yang berkembang, yang banyak updating ilmu, itu guru-gurunya juga mengajarnya bagus. Lihat SD negeri Bu. Di SD negeri itu yang saya sebut tadi membunuh potensi anak. Lihat Bu, bagaimana mereka mengajarkan guru-guru itu hanya membaca, tulis, pelajaran matematika, nulis, pelajaran IPA, jenis-jenis zat. Sok sasar tulisan halus, sok kamu tulisannya bagus, sini ke depan. Coba ini tulis nih, ada 2 halaman. Ini coba nih, Ibu mau ke itu dulu, ke ruang guru ya, ada rapat dulu gitu ya. Kata-kata begitu di SD negeri itu. Nyuruh anak yang tulisannya bagus, tulis di depan. Tulis materinya itu banyak. Pelajaran IPA itu. Pelajaran IPA sama, suruh nulis lagi. Nggak sepugu pelajaran bahasa Indonesia sama nulis. Jadi pagi sampai sore, ya Senin sampai Sabtu, anak menulis terus. Bukunya penuh dengan tulisan. Itu belajar apa itu? Sehingga potensi anak untuk dia kreatif, untuk dia banyak bertanya, untuk dia kritis, untuk dia analitis, untuk dia bisa hebat, untuk dia bisa berkembang,
hancur oleh si guru-guru yang seperti ini. Ya. Guru yang hoream mengajarnya harus banyak praktek demonstrasi hoream. Males memberikan 90% anak belajar tadi dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Males guru-guru ini, sehingga nulis aja semua. Akhirnya terbunuhlah potensi anak yang seharusnya tadi dia banyak tahu. Saya sudah bahas ya minggu kemarin ya, betapa pentingnya ketika anak bertanya itu, ya, karena dia selalu ingin tahu. Dia selalu kepo. Dia selalu penasaran. Bu guru ini tuh, bu guru dan sebagainya. Ibu, ini ya, saya sedikit ini. Dulu anak-anak saya mengajar di sebuah SD, padahal SD yang bagus di kota. Itu tuh, padahal mahasiswa saya ngajarnya nggak begitu bagus. Biasa aja gitu, standar kalau menurut saya mah. Jadi mempraktekkan, tapi itu mahasiswa PPL. Mempraktekkan cara jual beli, praktek jual beli. Jadi ada si anak siswanya jadi penjual, jadi pembeli, si mahasiswa saya jadi penjualnya. Ada buku, ada pensil, ada apa segala macam. Ayo siapa yang mau jadi pembeli? Dikasih uang 100.000 kan? Nanti kembaliannya berapa gitu, pelajaran IPS. Siapa yang mau? Itu mah Bu, anak-anak ya. Dari mulai yang bagur sampai yang bong kabina-bina, soalnya bahasanya aing heula anjing aing heula aing sampai kasar begitu bahasa. Berarti itu kan anak-anak yang nakal banget ya. Anak-anak yang entahlah seperti apa pendidikannya gitu ya di luar. Aing heula shit aing sampai bertengkar saking ingin duluan ke depan, ingin berpartisipasi. Itu memberi gambaran pada saya betapa berpuluh-puluh tahun mereka dapat guru di SD itu membosankan, gak rame, boring, hanya duduk saja, hanya baca saja, hanya nulis saja. Saya yakin itu. Makanya ketika disuruh sama mahasiswa saya begitu, wah berebutan ke depan. Yang bager dan yang tidak bager bahkan. Jadi sebenarnya nggak ada anak menurut saya yang mana mah bujur asupan gitu ya. Tidak cicing gitu ya. Itu sebetulnya anak dengan tipe, nanti akan saya kupas minggu depan ya, insya Allah. Anak dengan tipe audio, anak dengan tipe visual, anak dengan tipe psikomotor. Itu aja sebetulnya. Ada anak yang apa namanya, anak saya makan apa ya Bu yang diajar, anak saya rankingnya juga jelek di kelas gitu. Anak saya nggak enjoy. Itu tadi. Anaknya potensinya A, ya, ada audio, ada visual, ada kinestetik. Tapi si guru ngajarnya terus ngomong, berarti hanya memanjakan anak yang audio. Si gurunya terus saja nulis, berarti hanya memanjakan anak yang visual. Ya, tidak pernah anak itu berdiri, jalan, lompat, ngambil sesuatu. Red, yellow, white, misalnya. Blue. Setelah itu selesai, sekarang lihat di sebelah sana ibu sudah menempel semua kertas-kertas warna. Nanti kalau ibu sebut yellow, kalian lari ke arah warna apa yang ibu maksud. Dan kalian lari ke arah apa yang warna. Itu kan sebenarnya sederhana guru itu mengajar begitu, ya. Tinggal seperti itu saja. Tapi kadang-kadang guru hoream. Ketika guru melakukan itu, yellow, bertok, budak tekan warna yellow. Kita ada budak anu hilang-hilang, yellow tenawan. Dari bawah turun akan warna koneng. Oh yellow koneng. Ikut ke yang warna kuning, ya. White tenawan. Ngelihat kemudian misalnya ketika dibuka, teman-temannya ke arah warna kuning, bertek ke arah warna kuning. Nah, ketika mereka berlarian, ketika mereka bergerak, itu mereka itu psikomotornya berarti terlatih. Sehingga guru itu kognitifnya dia sampai ke anak, psikomotornya pun dia sampai ke anak. Jarang guru yang begitu hoream, malas, ya, tidak mau melakukan itu. Cukup saja red, white, blue, yellow, toh secari di komo. Blue sama dengan biru, white sama dengan putih. Atau lebih gampang lagi. Ditulis, sok baru dak tulis. Tutup buku nak. Perem, sok, udah. Sudah apa? Sok bentar. Coba, white apa? Putih. Biru apa? Biru. Ngajar naon gitu. Ya, jadi begitu. Jadi sebetulnya jangan-jangan anak kita tuh ada yang potensinya itu psikomotor, potensinya bergerak sana kemari, bukan dong. Tapi dia tidak mendapatkan energinya, tidak terfasilitasi untuk keluar di kelas itu. Jadi budak teh ngaharian babaturan anak dijenggutan, itunya teh disingsakeun, rokna teh babaturan perempuan. Jadi cek urut anak ibu mah nakal. Belum tentu loh. Ya. Jangan-jangan karena sebetulnya si guru tidak memberikan aktivitas yang membuat energi anak itu tersalurkan ke sana. Karena mungkin tipe anak tertentu itu tipe psikomotor. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.